Simulasi logistik pertemuan ke-13, kita akan membahas mengenai evaluation and improvement process in Monsoon Sim. Nah, kalau kita bicara Monsoon Sim, berarti kita juga akan berbicara tentang rantai pasok. Jadi sebenarnya konsep dasar evaluation and improvement process ini adalah milik dari supply chain. Apa yang harus kita evaluasi dan apa perbaikan yang bisa kita lakukan untuk membuat sistem rantai pasok kita menjadi optimal. Pada part A, kita akan membahas mengenai konsep dasar, mengenai tindakan evaluasi serta perbaikan apa saja yang dapat kita lakukan dalam sistem rantai pasok. Nah, kenapa harus kita lakukan evaluasi dalam sistem rantai pasok ini? Dan apa perbaikan-perbaikan yang sebaiknya dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi atau yang kita hadapi? Tujuan supply chain adalah global optimization. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh stage dalam rantai pasok itu harus memiliki value yang sama besar. Kalau satu untung, semuanya untung. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh secara umum stage dalam rantai pasok sebuah perusahaan, mulai dari supplier, masuk ke factory, kemudian di dalam factory ada warehouse bahan baku, ada pabrik atau produksi, hingga ke warehouse produk jadi. Keluar dari factory, masuk ke dalam distribution center, wholesaler, retailer, hingga end user atau customer. Seluruh ini adalah stage dalam rantai pasok. Global optimization akan tercapai ketika seluruh stage ini menghasilkan value yang sama besar. Jadi nggak ada satu yang tinggi sendiri, satu yang rendah sendiri. Nah, di dalam ini misalkan punya vendor supplier juga sukses. Inventory manajemennya ikut sukses. Warehouse-nya juga. Jadi bukan berarti kalau misalkan dalam supply chain tujuannya si production sama warehouse punya KPI paling maksimal. Kita asumsikan 5. Nanti inventory-nya ternyata jelek. 3 atau 2. Nah, kalau dalam global ini konsepnya adalah bahwa seluruh stage harus memiliki value yang sama. Jadi kita menurunkan standar di suatu unit untuk menaikkan unit lain. Tujuannya apa? Agar terjadi optimalisasi di seluruh stage rantai pasok. Begitu. Secara umum, optimalisasi itu bisa kita kelompokkan menjadi 2, yaitu sequential dan juga global. Kalau sequential maksudnya adalah masih terpisah-pisah. Global yang sudah terjadi secara keseluruhan. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ada sebuah perusahaan punya unit demand planning, procurement, manufacturing, sama distribution. Gimana bisa terjadi sequential? Demand planning ini merencanakan kebutuhan untuk kegiatan produksi. Dianalisa data pasar, market share-nya bagaimana, dilakukan forecasting. Nah, muncullah sebuah data bahwa harus ada kegiatan produksi sebanyak 100 unit untuk besok. Misalkan. Data tersebut dia kirimkan ke unit procurement. Selesai yang di demand. Sudah selesai. Dia bisa menghasilkan data yang baik, hasil analisa yang bagus, yang valid, setelah diverifikasi hasilnya mumpuni misalkan. Nah, selesai. KPI-nya bagus karena dia sudah berhasil. Masuk ke procurement, dia harus mengadakan bahan baku sebanyak 200. Tapi karena waktunya mepet, dia tidak bisa memenuhi 200, hanya 150 karena harus mengurus purchase order, harus menghubungi vendor, dan lain sebagainya. Sehingga tahapan-tahapan dia itu terpaksa harus dilakukan secara singkat, menghasilkan jumlah pengadaan yang tidak maksimal sesuai dengan demand dari unit sebelumnya. Nah, sehingga karena dia tidak bisa memenuhi itu, KPI-nya turun, rendah, 1 misalkan. Nah, jelek lah. Nah, masuklah ke manufaktur. Ternyata manufaktur ini bagus KPI-nya. Kok bisa? Oh, dia punya sisa bahan baku dari kegiatan produksi batch sebelumnya. Akhirnya permintaan dari demand planning yang 100 tadi bisa terpenuhi walaupun bahan bakunya tidak cukup. Naik dong KPI dari si manufaktur. Oke, udah 3 unit, demand bagus, procurement jelek, manufakturnya bagus kembali. Kita lanjut ke distribution. Ternyata si distribution ini KPI-nya rendah. Kenapa? Mau lebaran, jalanan di mana-mana macet, truk yang biasanya Padang Jakarta bisa ditempuh 3 hari, sekarang harus ditempuh 5 hari. Antri di Merak menjadi panjang misalkan. Waktu tunggu antri biasanya cuma 3 jam, nah sekarang bisa antri sampai 12 jam.
Oke, berarti KPI distribusi juga turun. Nah, bisa dilihat bahwa demand dapat KPI bagus, procurement turun ke bawah, manufacturing bagus, distribution rendah. Ini yang dinamakan sequential optimization. Optimalisasinya itu per unit. Jadi masing-masing unit akan mengusahakan KPI bagus atau nilai yang baik terhadap unit mereka sendiri. Nah, itu dalam supply chain jatuhnya kurang baik. Jadi bagaimana bedanya sama yang global optimization? Dia sama-sama punya demand planning, procurement, manufacturing, distribution. Yang membedakan adalah dia memiliki sistem informasi atau unit yang memantau jalannya kegiatan tiap-tiap unit. Jadi kelihatan, oh demand merencanakannya terlambat, untuk besok harusnya dia mengamati dari 2 minggu yang lalu. Oh, procurement untuk mengadakan di hari ini, lead time-nya biasa dia perlu 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu ada yang mengamati dan memberi arahan terhadap masing-masing unit. Sehingga apa? Sehingga kesuksesan yang akan dicapai, tujuannya itu adalah kesuksesan seluruh unit ini. Kalau di Monsoon Sim, itu dia pentingnya ada ketua tim atau leader dalam tiap kelompok. Dia akan memantau KPI, dia akan memantau jalan teman-temannya yang memegang procurement bagaimana, yang memegang warehouse bagaimana. Nanti dia akan pantau, itu warehouse sudah hampir kosong pesan, itu retail sudah terlalu banyak, tolong turunkan harga supaya dia bisa cepat laris misalkan. Nah, tujuan dari si tim leader ini adalah koordinasi. Jadi kita pakai konsep yang memang benar-benar ada di real perusahaan ke dalam Monsoon Sim. Jadi main Monsoon nggak sekedar bisa main, saya bisa pesan barang, saya bisa sewa warehouse, nggak sekedar itu, ini bermain strategi. Jadi nanti adik-adik kalau sudah paham konsepnya dan harus paham, nah jadi main ke Monsoonnya akan lebih enak dan lebih oke lah. Lanjut berikutnya, supply chain challenges, yaitu tantangan yang harus kita hadapi dalam penerapan rantai pasok. Yang pertama itu ada achieving global optimization, gimana cara kita memperoleh global optimization. Yang kedua adalah memanage uncertainty. Jadi gimana cara kita mengelola adanya ketidakpastian ketika perusahaan sedang berjalan. Kita bahas yang nomor 1, dalam memperoleh global optimization ini biasanya ada konflik objektif atau konflik kepentingan. Contoh paling sederhana deh, warehouse sama produksi. Nah, produksi biasanya mau memproduk barang sedikit atau banyak? Biasanya banyak. Semakin banyak dia produksi berarti utilisasi mesinnya bagus, tenaga kerjanya memang terpakai. Nah, jadi dia pengennya besar. Warehouse maunya banyak atau sedikit? Ya biasa dia maunya sedikit. Kenapa? Biar dia tidak overstock, biar yang dia kelola itu semampu mereka, biar tidak banyak barang yang rusak atau hilang. Mau mereka gini, produksi datang sekarang, beberapa saat kemudian langsung keluar lagi untuk dia distribusikan. Jadi dia mau ada stoknya itu sedikit di gudang, kalau produksi mau ada stok yang dia produksi banyak. Nah, ini aja sudah contoh satu konflik kepentingan. Jadi sudah ada trade-off-nya gitu ya. Yang B, adanya complex network of facilities. Nah, jaringan fasilitas pabrik ini nggak cuma di satu tempat. Contohnya ada perusahaan yang mulai dari gudangnya di Padang, produksi di Padang, nanti mengirim barangnya itu cuma sekedar ke Sumbar. Nah, itu mungkin sedikit ya, tidak terlalu kompleks. Kalau kita sudah bilang tentang perusahaan nasional dan multinasional, contohnya seperti di Monsoon. Warehouse-nya ada di Jakarta. Warehouse. Retailnya sudah ada di Bali. Nanti retail yang kedua ada di Singapura. Retail yang ketiga ada di Kuala Lumpur. Nah, ini kan sudah mulai kompleks bahwa jaringan dari fasilitas-fasilitas perusahaannya cukup luas. Belum lagi nanti yang ekspor ke sana, ekspor yang ke sini. Nah, ini menjadi salah satu tantangan yang harus kita hadapi ketika kita mau melakukan atau menerapkan supply chain secara maksimal. Nah, ini salah satu yang paling penting nih, sistem variation over time. Kurang lebih fluktuasi. Fluktuasi apa? Fluktuasi demand, fluktuasi lead time, fluktuasi ketersediaan tenaga kerja. Bisa jadi kalau dia setengah pakai outsourcing misalkan, atau seperempatnya pakai outsourcing, kadang harus dia ganti. Nah, itu ada sistem variation over
Lead time, kita sudah nunggu, janjinya cuma 1 minggu. Oke, kita tunggu 1 minggu. Perencanaan kita dalam minggu depan kita bisa mulai produksi. Ternyata lead time-nya besar dari 1 minggu. Nggak datang juga. Akhirnya kita tidak bisa produksi. Nah, itu harus dihadapi, harus kita pikirkan konsekuensinya. Gitu. Yang kedua adalah managing uncertainty. Memanage, nah kurang lebih ini adalah detail dari poin 1C, memanage ketidakpastian. Karena demand itu tidak pasti. Contohnya apa? Buktinya apa kalau di monsoon? Coba lihat forecast. Ya kan? Kadang-kadang forecastnya nanti muncul tiba-tiba ada demand yang tinggi. Gitu. Nanti dia rata-rata tiba-tiba di peak season muncul lagi tinggi. Gitu. Nah, jadi kita harus matching, harus menyesuaikan supply sama demand. Jangan sampai kita beli barang yang masuk ke toko kita, retail kita besar, tapi ternyata yang demand yang harus keluar itu demand-nya kecil. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu harus kita optimalkan. Bisa nggak ini tuh persis saya masukin 500, nanti ternyata demand-nya benar-benar 500. Akan sangat jarang terjadi dalam real life. Dan karena monsoon, simulasinya sudah mengakomodir situasi dalam kehidupan nyata, nah yang kayak gini akan susah untuk kita dapatkan. Jadi gimana Bu? Kita harus meminimalkan gap. Gapnya yang harus minimal. Kita masukin 500, nanti keluar 470, nah itu sudah bagus. Terus kita masukin lagi misalkan 1000, yang keluar adalah 1100 demand-nya ya. Nah itu sudah bagus, karena gapnya juga cukup kecil. Jadi kita hanya bisa meminimalisir gap gitu. Nah, 2B, demand is not only source of uncertainty. Jadi tidak hanya demand yang tidak pasti. Lead time tidak pasti juga, ya kan? Habis lead time ini yang suka nih mahasiswa. Kadang-kadang lead time pembelian atau lead time pengiriman. Pengiriman kemana? Biasa B2B. Sudahlah telat mengalocate ship and pack. Habis itu pengirimannya ternyata lama pula, katanya cuma 3 hari, ternyata sampai 5 hari belum sampai-sampai. Akhirnya kena apa? Penalti dari customer kita. Nah, jadi ini yang harus kita kelola. Gimana caranya kita bisa mengelola hal-hal, tantangan dalam supply chain ini dengan baik, sehingga global optimization tersebut dapat kita capai. Dan itu tidak hanya konsep yang kita pelajari, oh di perusahaan A seperti perusahaan B seperti ini. Kebetulan adik-adik main monsoon sekarang, itu bisa langsung dicoba di simulasi monsoonnya. Jadi apa yang harus kita evaluasi dan kita perbaiki, kita sudah ada gambaran tentang supply chain yang baik itu seperti apa. Kira-kira tantangannya yang harus kita hadapi itu apa. Nah, jadi gimana cara kita mengevaluasi supaya global optimization tadi bisa tercapai. Ada 4 yang bisa kita cek kembali, dan kalau misalkan memang itu bermasalah bisa kita perbaiki. Yang pertama adalah network-nya. Oke. Yang kedua adalah inventory, persediaan, stok. Di retail kah, di warehouse kah, stok bahan baku kah, stok produk jadi, inventory. Kemudian ada operation master planning, perencanaan kita terhadap pengadaan, produksi, pembelian. Nah, ini harus juga kita cek kembali. Dan yang terakhir adalah mengenai sales and operation planning. Jadi penjualan kita bagaimana? Masang iklan tidak? Habis itu pengelolaan operasional secara keseluruhan itu bagaimana? Baik tidak? Nah, itu harus kita amati. Nah, jadi nanti keempat aspek ini akan kita bahas, tapi arahnya benar-benar ke monsoon sim. Oke, hanya saja kita akan lanjutkan ini pada part B and part C dalam materi perkuliahan kita. Part B akan membahas network optimization dan inventory optimization. Untuk operation master planning and sales operation akan kita bahas dalam part C. Gitu ya, nanti konteksnya benar-benar ke monsoon. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sekian untuk materi pertemuan ke-13.